Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita membaca keterangan dari penulis rahimahullahu taala terkait dengan kondisi anak-anak Qusay setelah ditinggal mati oleh ayahnya, bahwasanya mereka semuanya ingin untuk memiliki andil dalam mengurus Mekah dan Ka'bah secara khusus. Alhamdulillah, tanpa pertumpahan darah dan tanpa perang saudara, akhirnya anak-anak Qusay bersama dengan orang-orang yang membela mereka sepakat untuk membagi wilayah dan membagi tanggung jawab. Terakhir kita baca sampai Hashim. Bagaimanakah Hashim melanjutkan wewenang Qusay terkait dengan urusan rifadah siqayah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa kana Hashim qadimal Madinah. Hashim mendatangi Madinah. Fatazawwaja Salma binta Amrin min Bani Najjar. Dia pun menikahi seorang wanita dari Bani Najjar bernama Salma bintu Amr. Fawaladat lahu Abdul Muttalib. Lahirlah dari situ Abdul Muttalib. Falamma tara'ra'a kharaja ilaihi al-Muttalibu liya'tiya bihi. Ketika Abdul Muttalib ini tumbuh dan semakin dewasa, Al-Muttalib mendatangi Madinah bertujuan untuk memboyong Abdul Muttalib ke Mekah. Fa'abat ummuhu, tapi ibunya tidak merestuinya, tidak membolehkan untuk dibawa ke Mekah. Faqala, maka Al-Muttalib menjanjikan, innahu yali mulka abih, bahwasanya Abdul Muttalib ini akan mengambil alih kekuasaan ayahnya, yakni Hashim. Fadinat lahu, maka ibunya pun akhirnya merelakan kepergiannya. Farahala bihi, Al-Muttalib membawa Abdul Muttalib berangkat ke Mekah. Wasallama ilaihi mulka abi, dan ternyata benar Al-Muttalib menyerahkan sepenuhnya wewenang Hashim kepada Abdul Muttalib. Fawali Abdul Muttalib makana abuhu yali, maka Abdul Muttalib pun mengambil wewenang sama seperti ayahnya. Wa aqama liqaumihi ma aqama aba'uhu, dan Al-Muttalib memposisikan Abdul Muttalib di hadapan kaumnya sama seperti posisi ayahnya. Wa syarafa fihim syarafan lam yablughu ahadun min abaihi, dan ternyata Abdul Muttalib mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang tidak dicapai oleh pendahulu-pendahulunya. Wa ahabbuh wa 'azuma khataruhu fihim, orang-orang pun sangat mencintai Abdul Muttalib dan kedudukannya pun semakin tinggi di sisi mereka. Bahkan
Dalam sejarah yang diterima oleh orang-orang umum, mereka jauh lebih mengenal Abdul Muttalib daripada leluhur-leluhurnya. Karena memang Abdul Muttalib memiliki karisma tersendiri di hadapan kaumnya, mewarisi Hashim. Barakallahu fiik. ثم ذكر قصة حفر زمزم وما فيها من العجائب. Kemudian disebutkan oleh ahli sejarah tentang kisah penggalian sumur Zamzam dan beberapa keajaiban padanya. Di antara keajaibannya, Abdul Muttalib ini bisa menemukan lokasi sumur Zamzam setelah tertimbun puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun sejak diusirnya Jurhum dari Mekah. Itu bisa menemukan lokasinya melalui mimpi. Jadi ada seseorang dalam mimpinya yang mendatangi Abdul Muttalib, kemudian meminta Abdul Muttalib untuk menggali sumur Zamzam. Dan orang ini dalam mimpi itu mengisyaratkan sebuah tempat, yang mana tempat itu kalau tidak salah bekas sesembelihan, yakni bekas tempat untuk nyembelih hewan. Biasa orang-orang Arab mereka nyembelih hewan untuk nazar, untuk kurban, atau untuk menjamu tamu. Nah, itu tempatnya di situ. Ya, bisa dibilang tempat jagal. Ya, karena di situ dalam mimpinya itu dia diperlihatkan seperti ada semut yang mengelilingi tempat itu, kemudian ada bekas-bekas darah di situ. Maka dia pun mendatangi tempat yang diisyaratkan dalam mimpinya, dia pun mulai menggali. Orang-orang Quraisy yang melihat apa yang dilakukan oleh tokohnya merasa heran, apa yang dia cari. Ternyata Abdul Muttalib menyampaikan bahwasanya dia mendapatkan ilham melalui mimpi untuk menggali sumur Zamzam. Senang kaumnya, didukung, keluarkan dana untuk bisa menggali, karena sudah tertimbun ratusan tahun, otomatis tidak mudah untuk menemukannya. Mungkin lapisan tanah yang sudah menumpuk di atas itu sudah terlalu tebal, butuh biaya untuk mendatangkan alat-alat waktu itu yang memadai dan tukang-tukang handal untuk bisa menggali tempat itu. Walhamdulillah, bilhasil ketemu sumurnya. Kalau tidak salah, tutup yang menutupi sumur itu masih utuh, ya, digeser oleh Abdul Muttalib, dan ternyata benar, disitulah air Zamzam. ثم ذكر قصة نظر عبد المطلب ذبح ولده وما جرى فيها من العجائب. Dan para ulama ahli sejarah juga menjelaskan tentang kisah nazarnya Abdul Muttalib untuk menyembelih salah satu putranya dan bagaimanakah keajaiban ketika itu. Ini masih terusan dari ditemukannya sumur Zamzam. Jadi ketika sumur Zamzam itu ketemu, karena memang ini sumur yang mereka betul-betul hormati dan betul-betul mereka anggap keramat, peninggalan mbah-mbah mereka, terkhusus Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, orang-orang Quraisy langsung yunazi'u Abdul Muttalib fihi. Mereka pun secara spontan langsung mengoposisi Abdul Muttalib untuk bisa mendapatkan wewenang sumur itu. Ya, ini mereka ribut, antara tokoh itu ribut, minta sama Abdul Muttalib masing-masing itu memiliki hak dan wewenang untuk mengatur sumur itu. Abdul Muttalib karena selaku sebagai tokoh utama mereka dan pimpinan mereka merasa dioposisi oleh bawahannya, dia tidak suka. Harusnya yang mengatur itu ya Abdul Muttalib sendiri. Tapi karena mungkin mereka sudah lama warisan yang tertimbun, kemudian ketemu lagi, dan itu merupakan kebanggaannya bangsa Arab secara umum dan kebanggaan Quraisy secara khusus, mereka ingin untuk mendapatkan kemuliaan itu. Akhirnya Abdul Muttalib pun marah dan dia pun bernazar, ya, kalau kalian masih ribut ngurusi sumur Zamzam, saya bernazar,
kalau anak saya genap 10, tak sembelih satu di depan Ka'bah. Sebagai wujud tekad saya untuk tetap memegang urusan Zamzam. Kalau kalian tetap ribut. Ya. Ternyata betul. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia anak yang banyak kepada Abdul Muthalib sampai genap 10. Dipenuhi nadarnya. Akhirnya uqri'a fima baina auladi. Dibikin qur'ah, undian. Siapa yang keluar namanya? Itu yang disembelih. Ternyata yang keluar namanya bapaknya Rasul, Abdullah. Ya. Sudah gang sama Abdul Muthalib gelendeng. Kalau orang bahasa Jawanya digelendeng. Digelendeng itu ya dibawa begitu sama bapaknya menuju ke Ka'bah mau disembelih. Sudah bawa parang, sudah bawa anaknya, dibawa sudah. Memang dia mau memenuhi nadarnya dia. Langsung paman-pamannya dari pihak ayah, dari pihak ibu, kabilah Quraisy secara umum menghalangi Abdul Muthalib. Lapo disembelih? Jangan disembelih, anak ini tidak salah apa-apa. Lu inti semua kalau masih ribut, saya tidak tanggung-tanggung sembelih anak ini. Saya nggak akan ragu untuk nyembelih anak saya sendiri. Saya mau menapakkan di hadapan kalian tentang memenang sesungguhnya sumur Zamzam. Kalau kalian masih tidak mau percaya saya untuk ngatur sumur Zamzam. Akhirnya mereka pun ridho. Ya wis ya. Daripada anakmu disembelih, ya wis lah manut. Wis urusan Zamzam kita manut. Ya. Akhirnya nggak jadi disembelih Abdullahnya ini karena sudah nazar harus bayar kafarat. Akhirnya ditebus dengan 100 ekor onta. Nah, dari kisah ini Rasulullah SAW dijuluki dengan Ibnu Dzabihain, ya, putra dari dua orang yang hendak disembelih. Yang pertama Zabih Ismail, yang kedua Zabih Abdullah. Zabih Ismail diganti dengan Kabsh, kambing besar, yang menurut Israiliyat ini kambing dirawat di surga, yang mana kambing ini merupakan persembahannya salah satu anak Adam yang akhirnya dibunuh oleh saudaranya, ya, berupa kambing, kemudian disambar oleh api karena diterima oleh Allah dan ditempatkan di surga, dirawat di sana. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk nyembelih Ismail, diganti dengan kambing itu. Adapun Abdullah ketika nggak jadi disembelih, diganti dengan 100 ekor onta. Maka beliau dijuluki dengan Ibnu Dzabihain. ثم ذكر الآيات التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولادته وبعدها. Kemudian para ahli sejarah menyebutkan beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah untuk Rasulullah, menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dilahirkan dan setelahnya. Banyak hikayat, banyak qasas, banyak akhbar terkait hal ini. Minha ma sahhat wa minha ma dha'ufat. Ada yang sahih, ada yang dhaif, tergantung bagaimana sanadnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah mengatakan salasatun laisa laha qa'inun. 3 hal yang tidak memiliki tiang, tidak memiliki sanad. Yang pertama syiar, yang kedua maghazi, dan yang ketiga tafsir. Yakni kalau kita mau asal nyomot berita banyak ya ikhwah, tapi perlu untuk disaring karena rata-rata biasanya dhaif, hikayatun dhaifah. Di antara yang menyebabkan dhaifnya karena kisah-kisah masa lalu. Kisah-kisah masa lalu yang mungkin orang-orang yang melihat sejarah itu sudah pada mati, riwayatnya terputus dan dia tidak punya murid yang bisa melanjutkan kisah tadi. Hanya berdasarkan hikayat-hikayat, mitos-mitos yang berkembang di tengah masyarakat yang kemudian diwarisi turun-temurun. Ada yang sahih, ada yang tidak. Di antaranya keajaiban yang muncul untuk menyambut kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kisah yang sangat masyhurah, kisah Ashabil Fil, kisah pasukan bergajah Abrahah yang datang dari Yaman. Ya, itu jarak antara dihancurkannya pasukan ini dengan kelahiran Rasul enggak lama. Kalau tidak 2 tahun, ya setahun setelah itu Rasul lahir. Nah, waktu itu Abraha di Yaman. Yaman di bawah kepemimpinannya Herakl, ya, kaisarnya Romawi. Jadi basisnya Nasrani. Abraha Nasrani, pasukannya Nasara. Nah, Abraha ini hasad dengan Ka'bah. Dia melihat Ka'bah ini
Bangunan yang sederhana, tidak memiliki keistimewaan secara tekstur bangunannya, kemudian model bangunannya kotak gitu tok. Tapi kok banyak orang yang datang ibadah di sana, tawaf di sana, i'tikaf di sana. Pokoknya ibadah di sana dan dari segala penjuru. Sampai dibilang-bilani pada masa itu transportasi sangat sulit, susah. Orang berangkat haji itu kayak orang setor nyawa. Bisa jadi kembali, bisa jadi tidak. Apalagi mereka yang jalurnya jalur laut. Itu sangat mengkhawatirkan. Berbulan-bulan mereka di jalan hanya untuk mendatangi Ka'bah. Abraha merasa iri, dia pun membangun sebuah gereja yang super besar. Ya, dengan niat mengalihkan semua jamaah haji agar mau ibadah di gerejanya. Dibangun gereja yang gawede, saking gedenya, saking tingginya. Orang kalau mau melihat ujungnya, palangsuannya sampai jatuh. Saking tingginya. Para sufahaul Arab, ya, pemuda-pemuda boneknya orang Arab dengar kalau Abraha ini bikin gereja untuk nandingi Ka'bah. Usil mereka nggak seneng. Iki apa Abraha? Nggak ngerti keistimewaan Ka'bah. Ka'bah iki warisan leluhur yang bangun Nabi. Gereja sapa sih bangun itu? Nggak bener iki Abraha. Akhirnya beberapa orang dari mereka nekat berangkat ke Yaman. Masuk ke gereja, kalas tanam saham di dalam, ya, kalas ya ngasih amunisi di situ, lari habis itu, ya penjaganya tahu, sopo kita tanam saham sembarangan di sini, gak pada tempatnya begini, ngamuk penjaganya. Abraha pun tahu kalau ternyata gerejanya dihina, mulai dia pun menyebarkan mata-mata untuk mencari informasi siapa pelakunya. Dulu nggak ada CCTV ya Ikhwan, jadi nggak bisa dilihat melalui kamera. Akhirnya mereka nyari saksi walaupun ketemu, oh ternyata yang melakukan ini orang Arab, ya, yang tinggalnya di Mekah, yang di situ ada Ka'bah. Tambah murka Abrahanya, wo temenan ngajak gelut ini. Ya, aku wis enak-enak bangun gereja. Saya tidak mau ngapa-ngapain Ka'bah itu ritualmu, tapi saya pengen bangun gereja, pengen ngajak mereka juga mampir ke gereja saya. Wis enak-enak loh kok wahaza di situ. Waduh, kacau ini orang-orang. Akhirnya dia pun mengumpulkan pasukan bergajah. Pasukannya dilatih semua dan di antara kendaraan yang dia bawa adalah gajah. Gajahnya lumayan banyak dan sudah dilatih untuk menghancurkan bangunan-bangunan besar. Berangkat dia dari Yaman menuju ke Mekah. Dan gajah yang paling besar yang ditunggangi oleh Abraha namanya Mahmud. Nah, itu paling gede. Allah alam, anak kok jadi keingat nenek moyangi gajah itu ya. Mungkin diambil dari kata ini, mamut dari Mahmud mungkin ya. Wallah alam. Cuma itu memang di dalam sejarah itu gajah yang paling besar. Dan zaman dulu, ya zaman dulu, zaman Rasul ini dianggap zaman purba, benda wallahu alam. Ya, yang penting gajahnya paling gede, ditunggangi sama Abraha. Sudah berangkat dari Yaman menuju Mekah. Tujuannya ngeratakan Ka'bah sebagai bentuk balas dendam karena sudah ditanam saham di sana, mau dihancurkan ini investornya ini ya. Berangkat menuju ke Mekah. Berangkat begitu mendekati Mekah, gajahnya ngambek. Ya. Mahmudnya langsung duduk, ya, tidak mau gerak, dipukul, dicewek, ditusuk pakai tombak, diangkat-angkat pakai dongkrak, ya. Dongkraknya mereka ya ikhwah. Enggak mau gerak. Menengai. Seakan-akan dia tahu ada sesuatu yang sudah menunggunya di sana. Ketika diarahkan wajahnya ke arah Yaman, lari. Bukan jalan lagi, lari terbit-bit kayak gajah ketakutan. Pegang rantai sama Abraha, ditundukkan lagi. Itu urusannya bukan nundukkan kuda lagi, nundukkan gajah. Ya, diarahkan lagi ke Mekah. Duduk lagi, didongkrak, ditusuk, dilukai, dicambuk, kupingnya diodel-odel ya. Tetap diam aja, gak respon sama sekali. Akhirnya mereka pun nunggu di sana. Ya apa gajah siji ngambek ya napa. Akhirnya mereka nunggu di sana. Sambil nunggu kirim orang untuk mendekati Mekah.
Ketika dekat dengan Mekah, ternyata ngelihat ada peternakan onta. Ada 100 ekor onta kalau tidak salah. Diambil kabeh. Onta 100 itu dibawa semua sama Abroha. Dirampas sama dia. Ya. Orang yang ada di Mekah sudah tahu kedatangan Abroha. Dan mereka pun bingung mau melakukan apa. Abdul Muttalib selaku sebagai tokoh utama mereka meminta mereka untuk keluar meninggalkan Ka'bah. Pergi kalian. Semuanya sembunyi di atas gunung. Ini sudah bukan urusan kita lagi. Ya, Mekah itu memiliki tuan rumah, bukan kita tuan rumahnya. Kita ini khadam, kita ini pembantu saja. Nanti biar dia yang berhadapan dengan tuan rumahnya. Ayo, minggir kabeh. Dievakuasi sama dia semua anak-anak wanita, jompo semuanya naik ke atas gunung. Rumah mereka kosong. Ya. Abdul Muttalib berarti ontanya diambil, ngamuk. Didatangi Abroha sama dia. Datang Abroha begitu lihat Abdul Muttalib langsung seneng. Wih, ini kita pemimpinnya ini. Karena memang Abdul Muttalib meskipun di awalnya itu hitam karena banyak dolan waktu remajanya, namanya bertambahnya waktu kelihatan bagaimana wujud aslinya, ya, berwibawa dan tampan orangnya, bahkan dikatakan termasuk tokoh yang paling tampan ketika itu. Abdullah lihat, ini masya Allah, lihat dari wajahnya, lihat dari cara jalannya, lihat dari cara dia memandang, ini orang besar ini. Langsung turun dia dari singgasananya, gelar karpet kerajaan, suruh duduk bareng sama Abroha. Diajak ngobrol sama Abroha. Ya Allah, mau ngapain kamu ke sini? Katanya Abdul Muttalib, lepaskan onta saya. Saya datang ke sini untuk ngambil onta saya. Begitu Abroha tahu niatnya, langsung ngamuk Abroha dan mencela Abdul Muttalib. Kamu kayak gini pemimpin? Model kayak kamu gini pemimpin. Saya datang jauh dari Yaman bawa pasukan kayak gini mau menghancurkan Ka'bah, tempat ritual kalian. Lah kok kamu minta sama saya onta? Kok kamu tidak minta sama saya negosiasi agar mundur saja, tidak nyerang Ka'bah? Lah kok kamu malah minta ontamu itu loh? Ya apa kamu ini? Pemimpin apa bukan sih? Biasanya raja kalau sudah wilayahnya mau diserang oleh seorang raja juga, kalau kekuatannya sama-sama kuat, biasanya ada negosiasi dulu. Kayak zamannya Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis melihat kekuasaan Nabi Sulaiman, ngirim utusan untuk negosiasi, tapi kalah, diancam sama Nabi Sulaiman. Cok macam-macam, kamu tidak mau beriman, habis semua nanti. Ya, ini bukan sembarang kerajaan masalahnya. Nah ini Abroha dengan bawa pasukan bergajah lagi. Ya, lah kok kamu malah negosiasi sama saya urusan onta ini ya apa toh? Lah Ka'bahmu piye? Ayo kita ngobrol masalah Ka'bah sini. Kamu mau apa? Mungkin kamu takut atau gimana memelas sama saya? Gitu tapi itu pemimpin. Lah kok jalan onta gini. Abdul Muttalib dengan santunnya menjawab, Ana Rabbul Ibil. Saya pemilik onta. Maka saya mengambil yang menjadi milik saya. Wal Ka'bah laha Rabbun wa anta lahu. Sementara Ka'bah sudah memiliki pemiliknya dan kamu yang akan berhadapan dengan pemiliknya. Kata beliau, ya wis, gak usah kakian ngomong. Wis, bawa ontamu, bawa pulang sama Abdul Muttalib, dievakuasi juga ontanya, dijauhkan dari Mekah. Kemudian sebelum dia pergi meninggalkan Ka'bah, Abdul Muttalib memegang ininya loh. Apa jenenge? Biasa pintu-pintu zaman dulu kan gede ya, itu biasanya kan ada ini loh. Kayak anting yang ditaruh di situ tapi gede, yang dibahas untuk ngetuk itu loh. Nah, dipegang itunya sama Abdul Muttalib sambil berkata, ya, kami serahkan seluruhnya kepadamu dan kami percaya bahwasanya engkau akan mengurusi mereka. Kemudian dia melepas Ka'bah, pergi naik ke atas gunung bersama dengan kabilah-kabilahnya, nonton di atas. Saya melihat, apa itu jadi tegang gimana? Ya, tapi mereka yakin, Abdul Muttalib sangat yakin, ini bangunan bukan sembarang bangunan. Kita warisi dari leluhur kita yang bangun seorang nabi utusan Tuhan menurut dia. Wah, ini gak mungkin bakal hancur. Abroha bawa gajah kayak ngono cilik-cilik iki. Lihat aja dari atas. Kita lihat. Ya.
Ternyata betul Abroha berusaha untuk bikin bangun Mahmud, ya, gak gelem bangun juga. Tiba-tiba dari kejauhan seperti awan hitam yang berjalan dengan cepat. Abroha kaget, opo itu? Ternyata rombongan burung, ya, disebut dengan rombongan ababil. Ababil itu tuyur afwaj, yakni burung yang bergerombol yang sangat banyak padat menutupi langit, ya. Banyak sekali, dan ternyata mereka membawa batu dari jahanam, ya. Satu batu diparuh, dua batu di cakarnya. Masing-masing burung bawa itu. Datang ke pasukannya Abroha, dihujani sama batu tadi. Batunya saking panasnya, itu kalau kena tubuh tembus, ya ikhwan. Semuanya mati kecuali gajahnya. Ya, gajah segitu gedenya, kadang kena. Pasukan yang gitu banyak cilik-cilik itu kena semua. Ada yang keinjak gajahnya sendiri karena panik, ya. Abroha, ya, jangan tanya, kena dia sama batu tadi, kena jeblek, kena kepala, pak, langsung tembus batunya keluar dari tubuhnya. Langsung protol tubuhnya itu satu persatu. Dilarikan ke Yaman. Balik doi di rajone iki. Bahaya, kritis. Wah, di tengah jalan protol satu-satu. Telinganya copot, hidungnya copot, tangannya copot, kakinya copot, organ tubuhnya terkurai semuanya. Gak karu-karuan, ya ikhwah. Sampai akhirnya di Yaman tinggal jantungnya. Ditanya kemana? Amblas. Ya, entek hari iki ya wis maneng, ya. Sampai seperti itu, ya. Dibuktikan ternyata ajaib, ya. Disebutkan juga oleh mereka ahli sejarah, namun dihukumi oleh Syekh Albani rahimahullah qissah dhaifah, ketika ibunya Rasul melahirkan Rasul, ketika beliau keluar itu muncul cahaya yang menerangi seluruh kerajaan Romawi dan Persia, ya. Cuma itu hikayat dhaifah. Baik, wa ma jara lahu waqta radha'ihi wa ba'da dzalik, dan apa yang terjadi terhadap beliau pada masa susuan dan setelah itu. Ketika Rasul lahir, kebiasaan orang-orang Arab ketika itu membawa anak-anak mereka disusui ke pedalaman dengan tujuan agar mereka jauh dari wabah yang ada di kota, biar mereka bisa merasakan kemurnian susu yang ada di sana, alam yang ada di sana, dibikin mereka kuat dulu tubuhnya, baru balik ke kota. Dan biasa orang-orang pedalam pun mereka datang ke kota untuk mencari anak-anak yang bisa disusui. Nah, ketika itu musim-musim paceklik, ya, ladang pada kering, rumput pada kering, kambing-kambing pada kurus, tidak punya susu, ya. Mereka orang-orang pedalaman pengen cari tambahan dengan cara untuk menyusui anak-anak kota. Mereka pun pergi. Ya, termasuk di antaranya Halimah As-Sa'diyah. Berangkat ke Mekah nyari anak yang mau disusui. Ternyata Rasul nggak ada yang mau ngambil. Kenapa? Yatim. Ya, mereka tidak mau ambil resiko. Khawatir pembayaran dan administrasinya tidak lancar. Dan juga tidak diketahui siapa walinya, mundur mereka, tidak mau ngambil. Halimah Sa'diyahnya awalnya tidak ngelirik Rasul, nyari yang lain dan tidak dapat, cuma dapat satu ini. Ya wis piye maneh mukrahun akhak wala batal, ya. Nek wis kepepet yo piye maneh, bahasa Jawa ini kayak gitu, ya. Nah sudah diambil sama Halimah ini. Dari situlah ada keajaiban, ya. Ontanya itu, kendaraan yang dipakai, jualannya jadi cepet, ya ikhwah. Yang awalnya berangkat kelunak, kelunuk, mungkin juga lapar juga ontanya, makanannya kurang, ya. Begitu bawa Rasul, langsung turbo sudah. Yang mungkin kecepatan awalnya 40 km per jam jadi 120 km per jam, ya. Balik dari Mekah menuju ke pedalaman, buanter banget, ya ikhwah, sampai nyalip para rombongan-rombongan tadi yang sudah duluan, ya. Ki onta kenapa iki kok cek banter ya iki, ya. Pulang ke rumah, suaminya Halimah pun merasa heran. Iki onta enggak sembarangan, ini diperintah ini ontanya ini. Kenapa iki onta? Wis ikuti ae, wis penting balik bawa anak, kita dapat biaya untuk tambahan hidup. Berangkat pulang wis. Pas pulang keajaiban pun terjadi lagi.
Halimahnya asinya penuh, kambing-kambingnya pun langsung mendadak kebekape itunya, penuh semua kantung susunya. Heran lagi Halimah sama suaminya. Ada apa ini ya? Kayak sesuatu yang menakjubkan. Ini anak, wah gak sembarang anak ternyata. Ini anak keramat kayaknya ini. Ya sudah disusui sama Halimah di tengah malam, dikala semua anak podo nangis saut-sautan. Rasul diam tidur pulas. Kenapa? Kenyang. Yang lain tetangga-tetangga yang juga bawa anak dari kota, bengok anak-anak kalau nggak ada susunya minim, besok nggak susunya minta lagi repot. Dulu ndak ono SGM ya ikhwah. Ya susu ada Asia betulan, mau habis air susunya mau minum susu lagi, amunisi dari luar juga kering kerontang. Semua pada nangis, ini melimpah susunya. Mereka sadar, iki anak keramat iki. Ya wis seneng mereka akhirnya. Yang awalnya ketar-ketir, akhirnya seneng bawa Rasul ke pedalaman. Ketika sudah mulai beranjak dewasa, ya bukan dewasa sih, ketika sudah mulai usia anak-anak lah, kayak anak-anak TA begitu, Rasul main sama teman-temannya. Dan ketika itu nama beliau Muhammad itu satu-satunya ya itu. Satu-satunya dan belum ada nama Muhammad sebelum itu ya. Bahkan ketika Rasul lahir, Abu Lahab, bayangkan Abu Lahab saking senengi bawa Rasul ke Ka'bah, kemudian dia menyembelih 2 ekor kambing sebagai tanda syukur lahirnya Rasul. Ketika Rasul dakwah ternyata jadi aladul khasim ya, musuh beratnya Rasul, Abu Lahab, sampai turun surat tersendiri melaknat dia. Kembali ke pedalaman, Rasul ini main sama teman-temannya yang sebaya. Nah, namanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk membersihkan hatinya Rasul. Malaikat Jibril dengan satu malaikat lagi sudah terbang keliling mengintai Rasul. Ayo Muhammad, turun mereka langsung merubah wujudnya jadi manusia. Nek malaikat wujud asli tenanan, yo buyar kabeh anak-anak itu, ya. Datang langsung dipegang Rasul, bahkan langsung dibelah dadanya. Teman-temannya shock berat. Loh, Muhammad diambil sama orang, direbah, dibuka dadanya. Loh, dibunuh dia. Wah, mereka berberit-berit menuju ke ibu susuan mereka. Tuh, kalau orang Jawa mae gitu ya. Tuh, ini Muhammad. Ono apa Muhammad? Kenapa Muhammad? Mati bu. Mati ya apa toh? Mati gimana? Ada orang asing tiba-tiba datang megang Muhammad, ditidurkan, dibuka dadanya, diambil organnya. Mati bu ibu. Mati tenanan. Ojo ngawur nek ngomong. Panik ini ibunya. Sawak yang dalam sejarah ini panik, ibunya ini bingung. Masa gitu? Akhirnya mereka pun keluar untuk mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Prosesnya cepat, dibelah sama malaikat Jibril, buka, angkat hatinya, dicuci pakai air yang bersih, kalau tidak salah Zam-Zam, cuci bersih, kembalikan lagi, tutup lagi. Ini operasi super cepat dan safety ya itu, steril, sahabatlah, dan tidak pakai jahit-jahitan, buka, nutup. Bismillah ya azza wajal, dan bekasnya pun kelihatan. Anas bin Malik sering melihat bekas dibukanya dadanya Rasul 2 kali beliau dibuka ketika masih kecil dan ketika hendak diundang ke langit yang ketujuh untuk urusan sholat Isra dan Mi'raj. Ketika ibunya khawatir lari-lari, lah kok tiba-tiba Muhammad datang dengan wajah yang sangat cerah kayak rembulan ya ibu. Senyum. Lihatin teman-temannya ono apa itu pada lari-lari. Bengong kabeh lho. Si hidup dah. Terus dilihat, loh, lah kok tambah cerah wajahnya ini. Ada apa ini? Bingung ibunya ini. Waduh, nek memang bener omongane bocah-bocah iki. Wah, iki gak anak sembarangan nih. Tadi katanya diambil sama orang. Orangnya tidak kelihatan kemana. Habis itu katanya dibelah, diambil hatinya, kemudian pokoknya diopo-opo itu. Lah kok sih hidup iki? Lah udah tambah cerah lagi wajahnya, tambah ganteng. Wah, iki gak bener. Takut akhirnya ibu susuannya dibawa pulang ke Mekah, dikasihkan ke ibunya lagi. Takut kalau ada apa-apa, ya.
Bu, saya balikkan lagi anaknya. Ya, ini ada peristiwa besar yang menggoncang desa. Anak-anak pada shock kabeh. Tak balik no anak ibu. Ibunya Aminah, ya. Ya gimana lagi? Namanya juga putranya sendiri. Dan memang masa susuannya sebenarnya sudah lewat. Karena memang Halimah sangat senang sama Rasul. Tetap minta perpanjangan kontrak, dibawa pulang lagi. Kok ternyata ada kejadian kayak gitu, merinding kabeh, mending balik no baik daripada nanti ada apa-apa, kembalikan kepada Amin. Kemudian penulis mengatakan summa dzakara kafalata ummihi lah. Kemudian para ulama sejarah menyebutkan bagaimanakah Rasul diasuh oleh ibunya sendiri, namun enggak lama. Kalau tidak salah sampai usia 6 tahun, ya. Dibawa pergi untuk mengunjungi kampung halamannya di Madinah. Rasulullah meninggal di tengah jalan ibunya. Kemudian dimakamkan di tengah jalan. Rasul sendirian diambil alih oleh kakeknya. Ya. Siapa itu? Abdul Muttalib. Ya, diasuh sama. Tsumma kafalata jaddi. Kemudian diasuh oleh kakeknya. Tsumma kafalata ammihi Abi Thalib. Setelah kakeknya meninggal diambil alih oleh pamannya, saudaranya Abdullah, yaitu Abu Thalib. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang kisah pertemuan dengan Buhairah Ar-Rahib yang insyaallah taala akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.